Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi idza aradallahu bi'abdin min ibadihi khaira yufaqihu fid din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi wa rasulihil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi hadana li syar'ihil qawim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat sebelum sholat seseorang itu dilaksanakan. Dalam kitab sholat kita akan menemukan beberapa istilah. Antara lain adalah syarat, rukun, ab'ad, dan hayat. Mari kita perhatikan redaksi berikut ini yang kami kutip dari kitab Bajuri. Fasyartu ma wajaba wastamarra wa in syi'ta qulta ma qarana kulla mu'tabarin sawa. Warruknu ma wajaba wanqata'a wal ba'du ma kana sunnatan wa tuliba jabruhu bisujudis sahwi wal hay'atu ma kana sunnatan walam yutlab jabruhu bihi. Syarat adalah sesuatu yang sifatnya wajib dan terus menerus, seperti kewajiban menutupi aurat. Sedangkan rukun itu adalah sesuatu yang sifatnya wajib tapi terputus-putus, seperti takbiratul ihram dan lain sebagainya. Ba'd atau ab'ad adalah suatu kesunahan yang apabila tertinggal itu disunahkan diganti dengan sujud sahwi. Sedangkan hayat itu adalah sesuatu yang sunnah tapi apabila tertinggal itu tidak disunahkan menggantinya dengan sujud sahwi. Faslun. Wa syara'itus sholati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya'a. Taharatul a'dha'i minal hadathi wan najis wa satrul 'aurati bilibasin tahirin wal wuqufu 'ala makanin tahirin wal 'ilmu bidukhulil waqti wastiqbalul qiblati wa yajuzu tarkul qiblah fi halatain fi syiddatil khawfi wa fi nafilati bis safari 'ala rahilah. Syarat-syarat bagi seseorang yang akan melaksanakan sholat itu ada 5, yaitu sucinya seluruh anggota badan dari hadas kecil maupun besar dan dari najis yang tidak dimaafkan. Kemudian menutup aurat dengan kain yang suci. Lalu al-wuquf atau bertempat pada tempat yang suci. Kemudian mengetahui tentang masuknya waktu sholat. Kemudian menghadap kiblat. Boleh tidak menghadap kiblat dalam 2 keadaan, yaitu ketika berada pada situasi yang sangat mengkhawatirkan seperti dalam peperangan dan sholat sunnah safar, ya, sholat sunnah safar atau sholat sunnah perjalanan di atas kendaraan. Sebelum kita lanjutkan pembahasan berikutnya, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang rincian dari apa yang kita bahas barusan,
antara lain tentang syarat sucinya seorang musolli atau orang yang sholat. Itu disyaratkan suci dari hadas. Hal ini dijelaskan dalam syarah takrib, yaitu Fathul Qorib, adalah bahwa kewajiban tersebut itu hanya bagi yang mampu bersuci. Jadi apabila seseorang sudah tidak mampu, maka sholatnya tetap sah. Akan tetapi ada kewajiban untuk mengqadha, mengulangi sholatnya ketika situasinya sudah dimungkinkan. Nah, kemudian tentang masalah menutupi aurat. Itu juga bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu menutup aurat, maka dalam hal ini sholatnya dinyatakan sah dan tidak ada kewajiban untuk mengulangi. Kemudian pengertian aurat. Aurat itu adalah sesuatu yang wajib ditutupi. Kalau aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan kedua tapak tangannya. Kemudian kita akan membahas tentang kata wal wuqufu ala makanin tahirin. Nah, arti wukuf itu bagaimana? Qauluhu wal wuqufu al muradu bihi mutlaqul istiqrar asyamili lil qiyami wal qu'udi wal ruku'i was sujudi. Jadi yang dimaksud dengan kata wukuf itu adalah mutlaknya istiqrar atau bertempat yang mencakup pekerjaan-pekerjaan di dalam sholat itu sendiri, seperti berdiri, duduk, ruku, dan sujud. Oleh karena itu, pada saat seorang musolli itu melaksanakan sholat, jangan sampai sebagian dari anggota tubuh maupun baju yang dipakai itu terkena najis. Itu jangan sampai. Nah, fasal berikutnya adalah mengenai rukun-rukun sholat. Arkanus sholati. Faslun. Wa arkanus sholati 18 ruknan. An-niyatu wal qiyamu ma'al qudrati wa takbiratul ihrami wa qiraatul fatihati. Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Warruku'u wattuma'ninatu fihi warraf'u wal-i'tidalu wattuma'ninatu fihi wassujudu wattuma'ninatu fihi waljulusu baina sajdataini wattuma'ninatu fihi waljulusul akhiru wattashahhudu fihi wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wattaslimatul ula wa niyatul khuruji minas salati wa tartibul arkani ala ma dzakarnahu. Rukun-rukun atau fardu sholat itu ada 18, yaitu berdiri apabila mampu, kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca Fatihah dengan basmalahnya, kemudian ruku, lalu tumakninah di dalam ruku, kemudian bangun dari ruku, i'tidal, serta tumakninah saat i'tidal, kemudian sujud, tumakninah saat sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, dan tumakninah saat duduk di antara dua sujud tadi. Kemudian duduk terakhir dan tasyahud atau membaca tahiyat saat duduk terakhir. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah membaca tahiyat akhir. Kemudian
mengucapkan salam yang pertama. Lalu niat keluar dari sholat, dan terakhir adalah tertib sesuai urutan rukun di atas. Dalam hal niat, ada kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain apabila sholatnya itu adalah fardu, maka wajib menyertakan kata fardu di dalam niat. Berbeda dengan sholat sunnah, itu tidak wajib hukumnya menyertakan kata sunnah. Itu tidak wajib. Kedua, al-qasdu atau menyengaja melakukan sholat fardu. Jadi harus ada unsur kesengajaan. Jadi sholat fardu maupun sholat sunnah yang mempunyai waktu-waktu tertentu, seperti sholat sunnah rawatib dan sholat istisqa, serta menentukan tentang zuhur, asar, ba'diyah zuhur, qabliyah, dan lain sebagainya. Maka dalam hal sholat fardu yang wajib itu adalah 3 hal, sebagaimana redaksi yang terdapat dalam kitab Bajuri. Fayajibu fihi thalathatu asya'a, al-qasdu wat-ta'yinu wa niyatul fardiyah, ila anqala wa la tajibul idafatu ila Allah ta'ala li'anna al-ibadata la takunu illa lahu subhanahu wa ta'ala, lakin tustahabbu liyatahaqqaqa ma'nal ikhlas wa yustahabbu niyatu istiqbalil qiblati wa adadur raka'ati. Jadi menyengaja menentukan jenis sholatnya, apakah zuhur atau asar atau qabliyah maupun ba'diyah, dan menyertakan kata fardu dalam niat. Selain itu, hukumnya sunnah. Jadi contoh lafal niat yang wajib dalam sholat zuhur misalnya itu adalah usolli fardhu zuhri. Niat aku melaksanakan sholat fardhu zuhur. Adapun sempurnanya adalah usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Niat aku melaksanakan sholat fardhu zuhur 4 rakaat dalam keadaan menghadap kiblat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jika sendirian. Jika makmum, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Jika menjadi imam, ya tinggal mengganti kata makmuman menjadi imaman. Dan kemudian di dalam hal sholat sunnah yang mempunyai waktu, yang wajib itu adalah 2 hal, yaitu al-qasdu, yaitu menyengaja, dan kemudian at-ta'yin, menentukan. Selain itu hukumnya sunnah. Jadi contoh niat yang wajib dalam sholat sunnah, misalkan sholat sunnah qabliyah subuh ya, itu adalah usolli qabliyat as-subhi. Niat aku melaksanakan sholat qabliyah subuh. Sedangkan contoh niat yang sempurna itu adalah usolli sunnata qabliyatis subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Niat aku melaksanakan sholat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat dalam keadaan menghadap kiblat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun seseorang yang tidak mampu berdiri, maka ia boleh melaksanakan sholat sesuai kemampuan, apakah duduk atau berbaring dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya takbir itu mempunyai 5 syarat, bahkan lebih.
dimana apabila kelima tersebut tidak terpenuhi, maka sholatnya bisa dinyatakan tidak sah. Nah, secara ringkas, seorang musolli cukup dengan melafalkan kalimat takbir sebagaimana berikut ini, dan jangan diubah-ubah, serta harus susul menyusul, dan minimal suara takbirnya itu terdengar oleh pendengarannya sendiri. Nah, kalimat takbir yang dimaksud adalah Allahu Akbar. Namun apabila tidak mampu mengucapkan kalimat di atas, maka boleh dengan terjemahan dari kalimat takbir di atas. Ada hal yang harus diperhatikan oleh seorang musolli, orang yang sedang melaksanakan sholat, dalam bacaan Fatihah. Sebab ini erat sekali kaitannya terhadap sah dan tidak sahnya sholatnya tersebut. Antara lain adalah menjaga makhrajnya huruf dan tasdidnya sekira tidak merubah makna daripada Fatihah itu sendiri. Kemudian tertib sesuai urutan ayat dalam Fatihah. Jadi tidak boleh diacak atau dibolak-balik, itu tidak boleh. Kemudian harus berbahasa Arab, jadi tidak boleh diterjemah. Apabila tidak mampu, maka bisa diganti kalimat zikir lain yang ayatnya itu berjumlah 7, atau zikir apa saja jika memang tidak mampu, yang macamnya itu ada 7. Kemudian mualah atau susul menyusul, tidak boleh dipisah dengan zikir lain selain Fatihah, kecuali dipisah dengan kata amin bagi orang yang sedang bermakmum. Sementara dalam hal ruku, ya, ini apabila seseorang itu normal dan mampu berdiri, juga mampu melaksanakan ruku, serta tidak cacat tangan dan lututnya, ada sebuah kewajiban minimal yang harus dipenuhi, yaitu membungkukkan punggung dengan keadaan lutut tetap lurus sekira kedua tangan musolli itu sampai ke lutut, seandainya kedua tangannya tersebut diletakkan di atas lutut tersebut. Itu minimal yang harus dipenuhi. Jadi tidak wajib hukumnya seorang musolli itu meletakkan kedua tangan tersebut pada lututnya, itu tidak wajib. Hal itu masuk dalam kategori sunnah. Adapun ruku yang sempurna itu adalah dengan meratakan punggung dan lehernya seraya menegakkan kedua betisnya dan memegangi kedua lutut dengan kedua tangannya. Itu sempurnanya. Tentang kewajiban tumakninah, seseorang wajib di tiap-tiap rukun yang wajib ada tumakninahnya itu adalah berdiam sejenak. Wajib berdiam sejenak sekira cukup untuk dibacakan kalimat Subhanallah. Adapun mengenai i'tidal, i'tidal itu seseorang harus mengangkat kepalanya seperti keadaan dia sebelum ruku, apakah dia berdiri ataupun duduk. Kemudian mengenai sujud, nah, kewajiban minimal seseorang yang sedang melaksanakan sholat ketika dia melaksanakan sujud itu adalah menyentuhnya sebagian kening musolli pada tempat di mana ia sujud dengan sedikit tekanan, sekira seandainya di bawah kening terdapat kapas, maka kapas tersebut terdapat tanda-tanda tindihan. Sedangkan sempurnanya adalah bertakbir dulu tanpa mengangkat kedua tangan, lalu meletakkan kedua lutut, kemudian tangan
lalu kening, dan terakhir hidung. Dalam hal duduk di antara dua sujud, ada kewajiban di mana posisi seseorang yang sedang melaksanakan sholat itu harus lebih dekat dengan keadaan duduknya daripada ke sujud. Dalam hal tahiyat akhir itu ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang sedang melaksanakan sholat, yaitu menjaga makhrajnya huruf dan tasdidnya bacaan tahiyat yang wajib. Jadi bacaan tahiyat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kemudian mualah atau susul menyusul. Lalu disyaratkan pula bacaan tahiyatnya itu terdengar oleh pendengarannya sendiri. Kemudian harus berbahasa Arab bagi yang mampu. Nah, kewajiban tertib dalam pembacaan tahiyat ini bukanlah bagian dari sebuah kewajiban. Yang penting jangan sampai maknanya itu berubah. Itu saja. Adapun bacaan minimal tahiyat, ini yang dimaksud bacaan tahiyat yang wajib. Itu adalah sebagaimana berikut. At-tahiyyatu lillahi salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedangkan sempurnanya adalah At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bacaan yang sempurna, jadi bacaan sunnahnya. Adapun bacaan minimal sholawat itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Sedangkan sempurnanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Muhammad wa ala ali Muhammadin fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, sunnah pula menambahkan kata Sayyidina sebelum kata Muhammadin. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad dan seterusnya. Sedangkan ucapan salam yang wajib itu adalah Assalamualaikum. Jadi ketika mau mengakhiri sholat, maka wajib membaca sedikitnya itu adalah Assalamualaikum. Sedangkan sempurnanya Assalamualaikum warahmatullahi. Itu dibaca 2 kali pada tiap-tiap salam. Adapun mengenai kewajiban niat keluar dari sholat, ini sebetulnya Shonef atau Syekh Abu Syuja mengikuti pendapat yang kurang unggul sebetulnya. Jadi yang rajih, yang unggul sebetulnya itu tidak wajib. Nah, yang terakhir tentang rukun terakhir yaitu tartib. Nah, hal ini mengecualikan beberapa hal, antara lain kebersamaan niat dengan takbiratul ihram itu tidak wajib tartib. Jadi di situ tidak ada kewajiban harus tartib, bahkan harus bersamaan. Kemudian kebersamaan duduk yang terakhir dengan membaca tahiyat akhir dan membaca sholawat itu juga tidak
ada kewajiban tartib. Ya, jadi kedua hal ini adalah pengecualian dari kata-kata tartib atau pengecualian dari kewajiban tartib. Demikian pembahasan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.